Selamat siang, tim Kreator Senapan. Masih bersama saya, Danus Tagalung. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Pak Rizky, yang sekarang sedang memegang kamera. Di sini saya bersama dengan seorang mahasiswi yang akan mengadakan penelitian di sekolah kami. Silakan, Mbak, dikenalkan diri, dari mana, nama, dan apa semuanya. Dari kampus mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita dari Universitas 11 Maret. Saya datang ke SMP 168 untuk mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul Studi Kasus mengenai pelaksanaan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, Mbak Meta, saya senang ya, Mbak Meta. Berarti sekarang semester berapa? Udah skripsi sih Pak. Skripsi ya, tinggal menunggu hasilnya ya. Ini berarti kan arahnya kan berarti penanganan kasus berarti guru ya? Iya, bimbingan konseling ya. Sekarang saya tanya dulu Mbak Meta, kenapa Mbak Meta? Apakah di keluarga ada guru, apa guru pembimbing atau guru apapun gitu, ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, ayah kerja sebagai apa? Ayah ngambil ke gelarnya SPD juga, tapi lebih ke apa namanya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan, oke, ya kan. Jadi ini memang ini sekarang Bu Meta karena memang masuk aja di sana di Universitas 11 Maret atau karena memang keinginan masuk sana dan akan jadi guru? Kalau itu emang udah daftarnya Pak, dari daftarnya emang udah itu sih, karena kan bukan ngajar ya, namanya bimbingan konseling kan. Kalau bimbingan konseling itu kan lebih ke ketemu siswanya, lebih ke ngobrol siswanya. Ya, jadi emang saya sendiri yang mau, gitu ya. Bukan paksaan dari orang tua ya. Kan tahu kan namanya kita di dunia BK ini, apalagi guru kan udah tahu kan bagaimana penghasilan dan sebagainya. Itu harus kita sadari. Ya, tapi ketika kita anak muda, saya lihat mau jadi guru itu saya acungkan jempol ya. Jangan seperti itu. Nah, Mbak Meta, memang keinginan jadi guru ini dari kecil, apa mendadak atau bagaimana? Kalau keinginannya itu sih baru ini Pak, saya kan emang dari dulu sebenarnya pengennya ke arah psikologi, itu, tapi ya pokoknya sampai akhir sebenarnya masih ke psikologi. Gitu ya? Tapi kalau pas waktu pertimbangan jurusan itu, karena pengalaman saya sendiri Pak di SMA itu saya dari kelas 10 sampai kelas 11 itu dapat ketempatan guru BK. Guru BK-nya itu yang lebih berpihak ke kesiswaan, ke wakil kepala sekolah yang kesiswaan. Jadi itu kita itu sebagai siswa mandangnya guru BK itu sebagai pihak ke guru gitu Pak, seperti polisi sekolah. Polisi sekolah. Iya. Proses ya. Iya, polisi sekolah. Jadi tuh setiap pagi udah ada di depan periksain baju, periksain kelengkapan, upacara juga yang keliling-keliling. Terus kalau misalnya apa ngasih sanksi, nulis poin segala macamnya ya. Emang mungkin itu jadi bagian dari kerjaan BK sih ya Pak. Cuma kan maksudnya kita harus sebagai guru BK kan harus mendengarkan juga dong, harusnya dari sisi siswanya gimana kenapa bisa berbuat seperti itu, kan harus ada alasannya, jangan jadi memihak ke guru juga kan. Harusnya mungkin guru BK itu harus menjembatani lah gitu antara guru dan siswa. Nah itu saya sadarnya kalau tugas BK seperti itu tuh setelah saya kelas 12 ada guru baru masuk, kayak pindahan ya, namanya rotasi guru gitu kan Pak, kalau di Jakarta sini ada. Nah itu guru kelas 12 itu perempuan, beliau benar-benar kebetulan megang kelas saya. Jadi emang di kelas saya ini kan nggak ada pelajaran bimbingan konselingnya, nggak ada yang masuk kelas gitu Pak. Jadi sebelumnya kan nggak pernah masuk, tapi kalau guru yang ini tuh benar-benar sebelum pagi kan kalau di 47 di sekolah saya di SMA 47 itu ada jadwal seperti tadarus. Terus kalau yang agamanya beda nanti dikumpulin Kristen ada ininya, ada bimbingan ibadah. Nah itu biasanya habis itu sebelum guru masuk itu guru BK saya tuh pas kelas 12 sudah masuk, ngasih motivasi untuk UN begini, ngasih informasi mengenai kuliah, ngasih tahu ini. Terus kalau misalnya ada dari kelas saya kan ada yang rumahnya jauh gitu Pak, dari dulu kan belum zonasi ya Pak. Jadi ada yang di Rawabuaya sana tinggalnya, jadi masuk suka terlambat atau apa tuh beliau pendekatannya tuh pelan-pelan gitu, kayak kenapa begini, emang masuknya jam berapa, berangkatnya jam berapa, kayak gitu. Bener-bener jadi nggak ada judgement, nggak ada yang namanya menghakimi siswa. Nah dari situ tuh saya jadi tertarik. Jadi kalau saya boleh tahu judul skripsi Mbak Meta ambil apa? Yang tadi penelitian di sini itu studi kasus mengenai pelaksanaan bimbingan konseling. Studi kasus, apa bisa? Mbak Meta ini ngambil judul studi kasus
dalam pelaksanaan bimbingan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Ya. Terus kenapa Mbak Meta ngambil sampling istilahnya di 168 Jakarta, yang notabene-nya Mbak Meta kan di Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi kan jauh gitu. Tentu kan mau namanya jauh. Kenapa? Alasannya apa? Karena rumah saya kan masih di daerah Tangerang, Pak. Sebenarnya saya bukan orang Solo. Terus pas saya cari di daerah saya itu kebanyakan kalau yang inklusi, namanya inklusi kan, ini sekolah inklusi itu banyaknya swasta, yang banyak dengan berbagai fasilitas. Memang bagus sih buat penelitian ya, karena kan udah bertahun-tahun pasti mereka. Cuma memang apa ya, kalau swasta itu birokrasinya sulit, terus mereka tuh terlalu memikirkan citranya mereka juga gimana ya kan Pak. Sementara kan ya saya juga nggak mungkin jelek-jelekin kan penelitian kan Pak. Penelitian ya. Walaupun konsep penelitian sendiri apa adanya, tidak boleh menutupi. Namanya bukan penelitian, namanya kita tuh membantu orang lain. Betul bagus. Pemikiran bagus. Jadi begitu penelitian, ambil studi kasus dan sebagainya ya. Terus Mbak Meta, gimana coba pandangan Mbak Meta sekarang dibilang sekolah penggerak? Pernah dengar nggak sekolah penggerak? Belum pernah dengar. Ya, jadi pemerintah bikin sekolah penggerak, di mana di sini kita konsepnya adalah kurikulum berbasis Pancasila, ya kan? Karena itu kurikulum. Jadi sekolah penggerak itu ya sudah nanti bisa tahu, bisa dengar nanti dari dari kampus dan sebagainya. Mbak Meta, nah yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ini dari semua pengalaman BK yang Mbak Meta rasakan dari SD lah ya, bisa dikatakan ke SMA, ada nggak pengalaman sama guru BK tentang kasus yang pernah Mbak Meta merasa, wah guru BK aku ternyata begini, suka gitu, ada nggak? Kalau yang buruk itu banyak nggak mau. Iya betul karena masalah peraturan. Jadi peraturan itu kalau dulu tuh nggak jelas. Misalnya baju nggak boleh ngetatnya semana, gitu kan, nggak boleh lebihin ini itu semana. Jadi tuh kalau di sekolah saya dulu tuh yang buruknya ya, guru-guru BK yang buruk sebelum guru yang baik datang ini, itu tuh benar-benar yang berdiri di depan sebelum anak-anak datang terus langsung dicoret-coretin, dapat disobek-sobekin, jadi tuh peraturannya nggak jelas gitu lah Pak ya. Tapi kalau yang pelayanan yang bagusnya itu sih ya emang benar-benar ngebina kita kelas 12 harus begini, ini harus begini, terus masih contoh kalau misalnya emang yang kayak gini tuh nggak apa, kalau yang baiknya tuh begini, baiknya itu begini, jadi nggak ada kata menghakimi, nggak ada kata judgement lah ya kalau sekarang. Istilah kerennya judgement. Yang terakhir sekali, Mbak Meta serahkan net kamera, kasih pesan dan kesan kepada siswa-siswi SD sampai dengan SMA seluruh Indonesia ya, bahkan seluruh dunia mungkin ya, tentang bagaimana menjadi yang terbaik buat bangsa dan negara, terutama buat kepada agama. Silakan Mbak Meta. Iya, halo adik-adik namanya. Halo adik-adik, saya Mita, saya ambil jurusan bimbingan konseling ini juga baru ketemu minatnya di SMA. Dan ternyata saya juga sadar kalau bimbingan konseling yang selama ini mungkin banyak orang yang pandang sebelah mata, ternyata setelah didalami, setelah dipelajari itu banyak seperti apa ya Pak namanya, fondasi juga ya Pak, membangun fondasinya anak-anak untuk maju gitu. Karena kan dari anak-anak yang mungkin tadinya tidak peduli atau apa, kita bisa membantu mereka dalam perkembangan, dalam karakter mereka. Nah dari situ juga kalian bisa menggali diri kalian, minat dan bakat kalian mulai dari sekarang. Kalau ngerasa pindah-pindah nggak apa-apa sih sebenarnya ya Pak, karena namanya manusia pasti berubah ya Pak. Cuma gali lagi potensinya, pahami lagi, terutama yang SMA yang nanti mau masuk ke universitas, harus banyak belajar universitas serta jurusannya, karena jurusan itu banyak banget, bukan cuma hukum, akuntansi, atau kedokteran, atau dokter gigi gitu, bukan cuma itu, banyak. Kalau kalian suka baju-baju bisa ke fashion design sekarang ada. Terus kalau suka ngegambar sekarang ada desain komunikasi visual, ada desain grafis, terus bisa ke arsitek, nanti arsitek pun sekarang ada interior design, banyak ya Pak. Sekarang itu jurusan itu banyak. Jadi kalian kalau bisa gali potensi kalian, gali kalian minatnya di mana gitu. Jadi itu semua pekerjaan, semua profesi insya Allah bermanfaat bagi negara kita gitu. Jadi nggak usah minder, nggak usah malu juga, nggak usah kayak
gajinya sedikit gimana? Nah, gitu. Oke, terima kasih Mbak Meta. Jadi para pemirsa tim Kreator Senapan, di sini Mbak Meta seorang profil mahasiswi yang bagaimana sangat mencintai dunia pendidikan, terutama bidang konseling. Jadi sekali lagi terima kasih dari kami, salam sehat dan sampai buat para pemirsa tim Kreator Senapan. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like dari konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.